melatih diri kita, melatih keegoisan kita tundukkan, melatih kedagingan kita. Jadi bukan untuk dapatkan sesuatu. Nah, mendengar suara Tuhan, mencari kehendaknya, itu cuma satu syarat yang indah dalam Alkitab. Kalau Papa tahu kita dalam kondisi nol atau netral, Dia tidak akan bicara kepada kita, walaupun kita bisa puasa 40 hari kali 5, kalau nggak mati itu. Ya, ingat, walaupun kita bisa puasa 40 hari kali 5 kali, tapi kalau kita sudah punya pilihan dan ada pilihan dalam hati, dan orang lain tidak tahu kalau kita punya pilihan, tapi Dia jelas mengatakan, mau puasa berapa puluh hari kali berapapun, Dia gak akan bicara kepada kita. Karena kalau Dia bicara kepada kita, kita masih melawan, sebab kita sudah punya pilihan. Maka itu jangan coba-coba mencari kehendak Dia kalau kita sudah punya pilihan. Tidak akan dijawab. Lagi sekali seperti kita belajar kemarin, Dia gak mau berbantah-bantah dengan kita. Rugi dia bantah orang goblok kayak kita begini. Ternyata rugi sekali. Maka itu nolkan diri kita. Jangan ada rencana apa-apa. Ini aku tuh. Contoh yang paling gampang ini. Jangan coba-coba cari Tuhan jodohku yang mana. Kalau seru punya 3 pacar. Jadi jangan tunjuk Tuhan. Tuhan dari 3 itu yang mana. Enggak akan dijawab. Ya. Mencari kehendak Tuhan. Misalnya kita mau pergi kemana. Begitu ada pilihan, aku milih yang situ, Tuhan gak akan jawab. Jadi mencari kehendak Tuhan harus kita netral dulu. Tidak boleh ada pilihan kita gak punya apa, mengosongkan diri. Itu penting. Ya, jadi bukan karena kita puasa, tidak. Tapi karena kita mengikuti rencananya, kita mau diam di hadapan Dia, mengosongkan diri betul-betul. Oke, pasti dia akan tunjukkan rencananya kepada kita. Jadi banyak orang gak bisa mendengar suara Tuhan bukan karena dia tuli. Bukan, tapi karena sudah ada pilihan dalam hidupnya. Dan Tuhan gak akan bicara pada orang seperti itu. Jelas ya? Jadi betapa indahnya kalau kita bisa berkata ya kepada Dia. Dan itu perlu kita mengkondisikan diri kita sedemikian rupa, yaitu sampai pada level ketaatan. Sebelum kita bertindak taat, sebetulnya Bapa di surga memeriksa hati kita, ada ketaatan tidak? Ini yang kedua. Walaupun kita nol, tapi kalau Dia periksa hati kita nggak ada ketaatan, Dia nggak akan bicara. Kira-kira kenapa? Kalau Dia tahu dalam hati kita ada ketidaktaatan, beda loh. Tindakan taat dengan sikap hati taat itu beda. Coba renungkan kata ini. Bertindak taat dengan sikap hati yang taat itu beda. Kita bisa bertindak taat di hadapan orang tertentu, tapi orang yang punya sikap, kalau orang itu nggak punya sikap hati taat, yang dihormati nggak ada, dia nggak nurut. Betul gitu. Nah, sikap hati taat itu lebih penting daripada tindakan taat. Dan itu hanya kita dan Tuhan yang tahu, nggak ada orang lain yang tahu. Maka itu kalau kita sudah puasa sekian hari, ternyata Tuhan belum jawab. Periksa yang kedua ini, jangan kita punya hati nggak taat. Nah, kenapa Dia nggak bisa bicara kepada kita? Kalau Dia tahu hati kita nggak taat, nggak bisa jawab. Iya, percuma Tuhan ngomong, ngelawan kok. Jadi dualin, netral dan sikap hati taat harus ada dalam hidup kita. Baru Dia akan bicara dan menunjukkan kepada kita apa saja. Karena semua yang Tuhan sediakan itu tidak pernah masuk akal kita. Semua yang Tuhan sediakan selalu bertentangan dengan daging kita sendiri. Selalu. Maka itu kita harus membawa diri kita seperti itu. Oke, kita lihat Keluaran 33. Saya suka kali firman ini. Keluaran 33 ayat 17. Sampai hari ini saya belum pernah menemukan ayat yang lain yang sehebat ini untuk perjanjian lama. Udah, Keluaran 33:17. Berfirmanlah Yahweh kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan. Amin. Saudara, coba perhatikan. Siapa yang menuruti siapa dalam firman ini? Tuhan menuruti Musa. Nah, aneh bukan? Masa Tuhan menurutin manusia? Ini luar biasa benar. Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan.
Saya merinding betul pertama kali dapat poyon ayat ini. Kok bisa? Dan lihat saudara, kalau ada kata, ada kalimat juga hal yang telah kau katakan, berarti tadi sudah ngomong atau belum? Sudah ada belum? Sudah ada. Ini lagi. Hebat sekali Musa ini. Jadi sudah berapa kali tuh Tuhan nurutin Musa. Saya nggak mikirkan itu. Ini dasar betul. Nah, kalau kita sudah sampai kepada taraf Musa ini, maaf, perlu nggak sih doa puasa itu? Ini sudah. Ini luar biasa. Nggak perlu. Ingat loh, bukan cuma doa yang telah kau katakan. Wah, gawat sekali kalau Musa salah ngomong. Tidak bayangkan kalau Musa salah bicara. Dan Tuhan setan berjanji. Nah, di sini hebatnya. Berarti Tuhan ini jawaban. Saya baca terus. Syaratnya terakhir itu bagus. Ternyata hanya ada dua kondisi. Keluaran 33 ya, 17. Hanya ada dua persyaratan yang membuat Yahweh bisa bertindak seperti itu kepada kita. Satu, karena engkau bagaimana? Telah mendapat kasih karunia di hadapanku. Dan yang kedua ini hebat. Dan siapa mengenal siapa? Ayo, Tuhan yang mengenal Musa. Ingat, bukan Musa yang ngomong kepada orang. Hai Israel, aku kenal Yahwehmu. Enggak. Justru Bapa yang bicara, aku kenal engkau. Saya punya ilustrasi begini. Satu hari saudara ke Jakarta, 3 minggu baru balik. Nah, selama pergi itu nggak ada cerita apa-apa. Selama 3 minggu itu, pulang-pulang ke Timika saudara cerita, aku diajak makan Pak Presiden kemarin dulu. Kira-kira ada yang percaya nggak? Tidak. Presentasi. Tapi kalau saudara kita ini diam-diam tiba kembali di Jakarta, di Timika dari Jakarta, nggak ngomong apa-apa. Tahu besok baca di koran, masuk di televisi, tahu Presiden bicara. Berapa hari lalu ada orang Timika nama ini, saya makan bersama dengan dia. Lain nggak ceritanya? Lain dong. Nah, kapan kita akan dapat pengakuan ini? Betul nggak? Kapan kita akan dapat pengakuan ini? Tidak ada yang tahu. Saya mencari betul, kok bisa? Apa yang dia alami Musa itu apa? Sampai dia bisa begitu. Sampai dia yang berkata, aku mengenal engkau. Sampai hari ini saya belum menemukan sebuah kebenaran atau teori apa yang Musa pakai. Cuma begini yang muncul di hati saya. Kalau masing-masing kita, ya siapapun kita, bisa mengkondisikan diri kita sedemikian rupa. Nah, ini yang saya nggak tahu. Ya. Bisa mengkondisikan diri kita sedemikian rupa. Sulit bukan itu? Tapi kalau kita bisa mengkondisikan diri kita sedemikian rupa, sampai Yahweh yang berkata, aku cukup, aku sekenal. Saya cuma meraba-raba saja. Abraham dan Musa adalah dua orang yang pernah dapat hal seperti ini. Di mana Yahweh berkata, cukup, aku sekenal engkau. Itu Abraham dan Musa. Ternyata mereka dua sudah sampai kepada ujian akhir. Ujian yang membuat yang Maha Kudus berkata, cukup, aku sekenal. Masih ingat ujian terakhirnya Abraham apa? Waktu dia diminta anak itu. Nah, dari situ kita bisa menemukan, kalau Tuhan itu minta apapun dari kita dan tidak kita bantah, mudah-mudahan kalau saya pakai bahasa manusia, dia berkata, cukup, aku sekenal engkau. Nah, Musa juga begitu. Saya cari kalau itu di mana ujian akhirnya Musa ini. Coba kita lihat Keluaran 32. Keluaran 32 ayat yang ke-10. Oleh sebab itu, biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Saya pernah ngomong ini satu kali dan orang kaget. Untung Musa bukan orang Indonesia. Kenapa?
Nanti kita pelajari.